Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Juni 2025 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang terkasih. Puji Tuhan atas anugerah kasih-Nya, kita semua ada sampai pada hari ini, tanggal 23 Juni 2025. Mari kita mohon tuntunan terang Roh Kudus untuk meresapkan dan merenungkan bacaan Injil menurut Santo Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, ada satu pengalaman yang berharga saat saya mengikuti bakti sosial di sebuah kota terpencil. Tim kami dibagi dalam beberapa grup kecil yang berjumlah 4 orang dan tinggal menyebar di rumah penduduk setempat. Nah, pada malam pertama sekitar pukul 9, selesai survei lokasi dan briefing singkat di balai desa, kami berempat jalan kaki pulang ke rumah penduduk tempat kami menginap. Nah, di tengah perjalanan kami kok mulai merasa curiga karena diikuti oleh 2 orang lelaki parubaya yang perawakannya tinggi besar. Lalu kami pun mulai setengah berlari. Dan saat melewati rumah penduduk, kami berteriak memanggil penghuninya keluar. Lalu saat mereka keluar, dengan ketakutan kami bercerita cepat. Sontak penghuni rumah itu tertawa saat melihat siapa gerangan yang kami maksud. Bagaimana tidak, karena 2 lelaki yang kami curigai tersebut adalah polisi yang bertugas di polsek setempat. Wah, kami sungguh merasa malu dan berulang kali meminta maaf kepada mereka. Benar seperti bunyi pepatah, jangan menilai sebuah buku dari sampulnya, yang artinya jangan terburu-buru menghakimi sesuatu atau seseorang dari penampilan luarnya saja. Perikop Injil hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, mengajarkan karakter seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Allah, bagaimana praktek berelasi dengan Allah dan sesama dalam hidup sehari-hari. Pesannya jelas, jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Mengapa? Pertama, karena penghakiman adalah milik Allah. Allah sendiri tidak mencari-cari kesalahan manusia, tapi selalu berpikir tentang kebaikan dan rancangan indah bagi hidup kita. Yesus diutus untuk menebus kesalahan kita, bukan untuk menghakimi. Karenanya,
Jika Allah saja menggunakan ukuran anugerah dan kasih-Nya yang maha besar dalam menghakimi manusia, mengapa kita menghakimi sesama dengan kacamata sebagai manusia? Ada statement almarhum Bapak Paus Fransiskus yang kuat dan mendalam sebagai refleksi teladan kasih Bapa, yaitu, siapakah saya untuk menghakimi? Di saat wartawan menanyakan pandangannya akan seorang gay yang datang padanya untuk mencari Tuhan. Kedua, ya karena kita tidak sepenuhnya mengetahui atau mendalami persoalan atau pergumulan atau alasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Ketiga, karena orang cenderung subjektif ya, mudah menilai sifat orang lain, baik buruknya, pandai bodohnya, rajin atau malas, dan lain-lain, sehingga membuat dirinya lupa menilai dirinya sendiri. Yesus tidak mau pengikutnya menjadi orang yang kerjanya mencari-cari kesalahan orang, apalagi sampai mengekspos dosa orang lain, tapi begitu buta terhadap dosanya sendiri. Namun, Yesus tidak melarang kita untuk menegur kesalahan orang lain, memberikan masukan karena mengasihi, bukan menghakimi. Kita mengoreksi untuk membangun, bukan menjatuhkan. Sebagaimana saat Yesus menegur orang-orang Farisi, ya tentunya dengan bahasa kasih, cara yang tepat, dan waktu yang pas. Jika melihat teman melakukan perbuatan yang salah, kita memberikan masukan secara empat mata. Jika tidak mempan, ajaklah pendamping lain yang dapat membimbing, dapat dipercaya, berwawasan luas, dapat menguatkan secara rohani. Sebab kalau kita diam, kita tidak berbuat apa-apa, kita juga berdosa loh. Karena membiarkannya tersesat, jauh, dan jatuh semakin dalam. Bunda Teresa dari Kalkuta berpesan, jika kamu menghakimi seseorang, maka kamu tidak mempunyai waktu untuk mengasihinya. Begitu banyak waktu yang terbuang untuk mengurusi, menilai, berasumsi, dan menggosipkan orang lain. Misalnya nih, saat kita melihat sepasang pria dan wanita yang sedang berada di restoran, yang masing-masing sibuk dengan gadgetnya, lalu yang melihatnya mulai berasumsi negatif. Ini pasti lagi berantem. Padahal bisa jadi mereka berdua itu masih sibuk dengan urusan kerjanya. Atau mereka hanya sekedar melepas penat sejenak atau sedang mencari informasi yang penting. Nah, jadi jika masih sering menghakimi, belum terlambat untuk bertobat dan memperbaiki diri. Berdoalah, minta kepada Tuhan bagaimana caranya mengasihi dan melihat sesama seperti Dia melihat kita. Niscaya Tuhan akan mengubah dan memperbaharui hati dan pikiran kita. Amin. Roh Kudus memampukan kita semua untuk bergiat dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Juni 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hernawati untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.